Bab 3. Zikir sebagai penyerahan diri dan luruhnya ego. Pada hakikatnya, zikir adalah perjalanan dari kepemilikan menuju kefanaan. Dari aku mengingat menuju aku dilebur. Selama seorang hamba masih merasa dialah pelaku zikir, maka ia sesungguhnya masih berdiri di hadapan Allah sebagai subjek yang terpisah. Namun ketika ia mulai memahami bahwa seluruh gerak zikirnya hanyalah izin darinya, maka posisinya berubah. Ia tidak lagi menjadi pelaku, tetapi menjadi tempat perbuatan Allah terjadi. Pada saat itu ia berhenti memaksa diri untuk hadir, sebab kehadiran yang sejati bukanlah hadirnya hamba kepada Allah, tetapi hadirnya Allah di dalam diri hamba. Dan di titik inilah ego mulai melunak. Ia tidak lagi ingin menjadi seseorang di hadapan Allah, melainkan ingin menjadi tiada agar Allah yang menjadi segalanya. Ego tidak jatuh karena dihancurkan dengan keras, tetapi karena disadarkan dengan halus bahwa ia bukan pemilik kehidupan ini. Zikir yang benar bukanlah benturan antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan, tetapi peluruhan perlahan di mana aku menyerah di bawah cahaya yang lebih besar. Seperti lilin yang tidak dipadamkan oleh angin, melainkan mencair oleh api karena kedekatan yang semakin rapat. Maka luruhnya ego tidak terjadi karena seorang hamba menolak dirinya, tetapi karena ia akhirnya menyadari bahwa yang disebut dirinya hanyalah bayangan sementara yang kelak hilang ketika cahaya pagi datang. Jika seorang salik berzikir namun hatinya masih penuh dengan keinginan agar dipandang sebagai salik, maka ia masih berhenti pada pintu awal perjalanan. Sebab rahasia terbesar dalam zikir bukanlah bagaimana suaranya terdengar, tetapi bagaimana dirinya lenyap. Para arif tidak memiliki keakuan untuk dipertahankan, mereka memiliki kepulangan yang menanti. Dan ketika seorang hamba telah menemukan kemanisan penghilangan diri, ia tak lagi membutuhkan pengakuan atas ibadahnya. Ia tidak merasa lebih dekat, tidak pula merasa lebih suci, sebab ia telah menyadari bahwa segala jarak hanyalah ciptaan ego. Penyerahan dalam zikir bukanlah kelemahan, tetapi kesempurnaan kehambaan. Ia tidak berarti berhenti bergerak, tetapi berhenti mengklaim kepemilikan atas gerak. Ia bukan mematikan ikhtiar, tetapi menundukkan keakuan agar ikhtiar itu menjadi pancaran takdir yang mengalir melalui diri seorang hamba. Pada tingkatan ini zikir berubah menjadi pasrah yang indah. Bukan pasrah yang menyerah kalah, melainkan pasrah yang menyadari bahwa yang maha hidup tidak pernah berhenti membimbing. Maka seorang salik yang telah larut dalam zikir tidak berjalan dengan keinginannya sendiri, melainkan berjalan sebagai kehendak Allah yang sedang menampakkan rupa perjalanan. Dan ketika ego luluh, zikir mencapai puncaknya, menjadi keadaan alami, bukan lagi usaha, bukan lagi ibadah yang dikerjakan, tetapi nafas batin yang tidak dapat dihentikan. Dalam keadaan ini, diam pun menjadi zikir, tidur pun menjadi zikir, dan keberadaan seorang hamba menjadi tanda dari kehadiran yang dicarinya selama ini. Sebab ia telah menemukan bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah dicapai, melainkan disadari, bukan ditempuh, melainkan ditingkap, bukan diusahakan, melainkan diterima. Maka luruhnya ego adalah awal dikenalnya sang pemilik ruh, dan disinilah seorang hamba mulai tidak hanya berzikir kepada Allah, tetapi berzikir di dalam Allah.